Begini, dulu di Hadramut, kata Habib itu hanya diberikan kepada sayyid-sayyid yang soleh. Jadi kalau ada turunan Nabi nggak soleh, nggak ada yang dipanggil Habib. Iya. Oh. Nah, ini perkataan dari Pak Rizik Syihab sendiri, teman-teman. Jadi meskipun dia keturunan Nabi, kalau dia nggak soleh, ya jangan dipanggil sebagai Habib katanya. Nah, ini pertanyaan saya, teman-teman ya. Kalau Pak Habib Rizik Syihab ini pantas nggak kira-kira dipanggil sebagai Habib ya? Presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal. Gimana menurut teman-teman ya? Apakah Pak Rizik Syihab ini termasuk orang soleh? Tengok, unyil. Atau misalkan Bahar bin Smith, teman-teman, coba lihat video ini. Kenapa kau berpihak kepada asing? Anjing, babi. Kenapa engkau tipu-tipu kau punya rakyat? Anjing, babi. Kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Apa bagi kalian mereka ini termasuk orang yang soleh, teman-teman? Silahkan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada cuplikan perkataan dari Pak Rizik Syihab. Dan sebenarnya perkataan seperti ini sudah pernah kita reaction dari Habib yang lain, yang mengatakan bahwa dulu di Hadramut itu ya, panggilan Habib itu tidak sembarangan diberikan kepada keturunan Nabi. Meskipun dia benar adalah Sayyid atau Syarif katanya, teman-teman, tetapi harus dilihat dulu. Kalau orangnya soleh kemudian berakhlakul karimah, maka pantas disebut sebagai Habib atau dia seorang pendakwah. Nah, artinya kebalikannya, teman-teman. Berarti kalau orangnya nggak soleh, nggak berakhlakul karimah, ya suka mencaci maki, ya menyebut kata-kata kotor, anjing, babi, bangsat, apa itu termasuk pantas disebut sebagai Habib? Maka pertanyaannya nanti, teman-teman, juga tertuju kepada Pak Rizik Syihab, kemudian yang sekelas dengan dia ya Bahar Smith, yang sama-sama keras di panggung ceramahnya, ya suka mengumpat, mencaci maki orang, provokasi. Pertanyaan saya, teman-teman, ini khusus kepada Pak Rizik Syihab. Apakah menurut Anda itu juga pantas disebut sebagai Habib ya, dengan jejak rekam Anda yang begitu banyak lah? Anda juga kan tidak bisa sembunyi dari rekam jejak. Atau bagaimana tanggapan kalian, teman-teman? Apakah menurut kalian seperti Pak Rizik Syihab, Bahar Smith, atau yang lain lah, teman-teman, pantas nggak disebut sebagai Habib yang menyebarkan cerita-cerita khurafat? Itu kan kedustaan semua, ya, mengatasnamakan karomah, merendahkan Allah Azza wa Jalla, ya, seperti misalkan ada satu Habib yang mengatakan sebelum Allah menurunkan bala dan bencana, terlebih dahulu Allah meminta izin kepada ya wali kutub, ya, kemudian ya cerita-cerita karomah versi mereka, padahal itu cerita khurafat, teman-teman, ya cenderung mengalahkan mukjizat para nabi, para rasul. Apakah menurut kalian, teman-teman, mereka juga pantas disebut sebagai Habib, teman-teman? Karena kan kriteria yang katanya Pak Rizik Syihab adalah orang soleh. Apa orang-orang yang seperti itu termasuk orang soleh atau seperti apa? Dan kalau bagi pribadi saya, teman-teman, ya kalau tidak pantas disebut sebagai Habib nih, orang yang nggak soleh, akhlaknya buruk, teman-teman, apalagi isi ceramahnya hanya dongeng, ya, doktrin cerita khurafat, ya berarti lebih tidak pantas lagi dipanggil sebagai cucu Nabi, teman-teman, ya. Baik, coba kita simak bagaimana cuplikan perkataan dari Pak Rizik Syihab ini, teman-teman. Begini, dulu di Hadramut, kata Habib itu hanya diberikan kepada sayyid-sayyid yang soleh. Jadi kalau ada turunan Nabi nggak soleh, nggak ada yang dipanggil Habib. Iya. Tolong, walaupun ada itu orang keturunan Nabi, walaupun dia katakan tadi ya bilangnya Sayyid Syarif, tapi kalau dia tidak soleh, dia tidak berakhlakul karimah, jangan dipanggil Habib. Ini perkataan beliau sendiri, teman-teman. Jangan dipanggil Habib, ya, meskipun dia benar seandainya dia zuriyah Nabi. Akan tetapi kalau dia nggak soleh, tidak berakhlakul karimah, teman-teman, jangan dipanggil Habib. Nah, pertanyaannya sekali lagi, teman-teman, seperti perkataan saya yang di awal, apakah menurut Pak Rizik Syihab, ini pertanyaan saya kepada Pak Rizik Syihab, teman-teman, apakah menurut Anda pribadi, Pak Rizik Syihab, Anda ini pantas disebut sebagai Habib, ya, dengan rekam jejak Anda yang seperti ini? Apakah rekam jejak Anda seperti ini, Anda ya berani mengatakan diri Anda ini orang soleh atau seperti apa? Coba kita simak videonya yang ini, teman-teman, ya. Segera bubarkan organisasi monyet dan tangkap para pemimpin monyet beserta laskar monyetnya, serta pecat semua oknum yang jadi backing gerombolan monyet tersebut. Presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis.
Kenapa saya katakan presidennya goblok, saudara? Kalau udah nggak ngerti agama, tanya dulu dong kepada para ulama, tanya dulu dong kepada kiai. Bagaimana tanggapan Anda pribadi tentang diri Anda, Pak Rius Shihab? Ya, kemudian ya dengan perkataan Anda yang katanya tadi orang yang nggak soleh, nggak berakhlakul karimah, jangan dipanggil sebagai Habib meskipun dia benar, misalkan dia keturunan Rasulullah SAW. Ya, melihat rekam jejak Anda seperti ini, pertanyaan saya, bagaimana menurut pendapat Anda, Pak Rius Shihab? Apakah Anda juga ya merasa pantas disebut sebagai Habib? Dan sekali lagi, kalau tidak pantas disebut sebagai Habib, orang yang nggak soleh, nggak berakhlakul karimah, bagi saya pribadi ya jelas lebih-lebih nggak pantas lagi disebut sebagai cucu Nabi. Lebih-lebih nasab mereka ini kan diragukan, teman-teman ya. Baik. Terus pertanyaan saya yang kedua, bagaimana pandangan Pak Rius Shihab dengan Bahar bin Smith? Ya, kalau kriteria yang dipanggil sebagai Habib adalah orang soleh, berakhlakul karimah, menurut Pak Rius Shihab, apakah video ini ya Bahar Smith ini termasuk orang soleh? Coba kita simak videonya, teman-teman. Utsman bin Yahya antek Belanda. Bangsat, ente antek Belanda anjing. Kalau ente mau hina-hina ana, jangan berani ente hina-hina habaib, apalagi Habib Utsman bin Yahya. Bangsat ente. Orang mana ente? Ana samperin rumah ente. Ente kalau mau hina-hina ana, caci maki ana sepos ente. Jangan berani-beraninya ente hina para habaib. Apalagi Habib Utsman bin Yahya, mufti Betawi. Jelas Bahar bin Smith di sini mengeluarkan kata-kata binatang hanya karena ada orang yang mengomentari Utsman bin Yahya itu dengan sebutan antek Belanda, lalu dibinatang-binatangkan orang, teman-teman. Nah, menurut Pak Rius Shihab, karena tadi Pak Rius Shihab memberikan kriteria atau kriteria yang diberikan di Hadramaut ya, bagi orang yang dipanggil sebagai Habib, kriterianya itu harus orang yang soleh, berakhlakul karimah katanya. Nah, menurut Pak Rius Shihab, apakah model Bahar bin Smith ini ya termasuk orang yang soleh, berakhlakul karimah, dan apakah pantas disebut sebagai Habib? Bayangkan, teman-teman, hanya karena ada komentar yang menyebut Utsman bin Yahya itu adalah antek Belanda, orang dianjing-anjingkan, bahkan ya ditantang ya mau mendatangi orang tersebut ya. Padahal ketika Rasulullah dihina, Rasulullah direndahkan dari kalangannya sendiri, nggak ada Bahar bin Smith itu ya bertindak apa-apa, teman-teman. Padahal dulu dia pernah ya ngoceh mengatakan kalau ada Habib-Habib ya yang tukang maksiat, tukang dawir ya berani mengatakan meskipun kami ahli maksiat, mabuk-mabukan, maka kami pasti dijamin surga. Apa kata Bahar bin Smith, teman-teman? Saya orang yang pertama akan menghukumnya. Mana ya Bahar bin Smith, apa ente nggak tahu dari kalangan ente itu banyak yang justru merendahkan Allah Azza wa Jalla? Ada Habib yang mengatakan ya sebelum Allah menurunkan bala bencana di bumi ini, terlebih dahulu Allah minta izin terlebih dahulu kepada wali kutub. Wali kutub siapa yang dimaksud, teman-teman, kalau bukan dari kalangan mereka sendiri? Kemudian cerita-cerita karomah yang cenderung ya mengalahkan mukjizat para nabi, para rasul. Apakah itu bukan bentuk perendahan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teman-teman? Mana ya reaksi Bahar bin Smith ya? Giliran Utsman bin Yahya, okelah mungkin direndahkan dengan disebut sebagai antek Belanda, entah fakta atau tidak, teman-teman, marahnya luar biasa. Tapi terhadap Allah Azza wa Jalla direndahkan, ya, dilecehkan. Terhadap Nabi Muhammad direndahkan, teman-teman ya. Bahkan ada Habib yang mengatakan nanti ketika ditanya oleh malaikat Munkar wa Nakir, siapa Tuhanmu, siapa nabimu ya, mana kiblatmu, jawab saja Habib Abdullah Al-Haddad. Itu jelas perendahan terhadap Allah Azza wa Jalla. Mana tindakan Bahar bin Smith yang katanya tukang pukul bagi Habib-Habib yang tukang dawir? Kenapa Bahar bin Smith tidak melakukan itu, teman-teman? Ya karena dia sendiri juga tukang dawir, teman-teman. Ya kalian sudah banyaklah melihat isi ceramah Bahar Smith ya, doktrin, cerita-cerita khurafat ya. Ada Habib yang satu kali duduk bisa baca surah Yasin 99.000 kali ya. Ada Habib yang 33 tahun tidak pernah tidur, baik di pagi hari, di siang hari, di malam hari. Karena apa? Kalau noleh ke sebelah kanan lihat surga katanya, noleh sebelah kiri lihat neraka ya, noleh ke atas
melihat arasy-Nya Allah Azza wa Jalla, dan banyak lagi dustanya teman-teman. Bahkan termasuk Bahar bin Smith juga merendahkan seorang nabi. Siapa? Nabi Hud alaihissalam, ya, melalui ceritanya. Dia pernah bercerita, Al-Faqihul Muqaddam setiap minggu biasa berziarah ke makam Nabi Hud alaihissalam katanya, yang ada di Tarim atau di mana teman-teman ya, di Hadramaut sana. Padahal itu juga belum terbukti benar tidak makam Nabi Hud alaihissalam. Kemudian suatu ketika, ya, Al-Faqihul Muqaddam ini alpa atau tidak berziarah ke makam Nabi Hud alaihissalam. Maka katanya, ya, Nabi Hud alaihissalam keluar dari kuburannya, kemudian mendatangi rumah Al-Faqihul Muqaddam, ya, dengan sosok yang begitu tinggi sampai nunduk di pintu rumah Al-Faqihul Muqaddam. Kemudian katanya Nabi Hud alaihissalam bertanya kepada Al-Faqihul Muqaddam, ya, apa yang membuatmu untuk tidak berziarah ke makamku, wahai Al-Faqihul Muqaddam? Kalau begitu, aku yang akan datang menziarahimu. Itu kata Nabi Hud alaihissalam, kata Bahar bin Smith yang bercerita. Ini bentuk perendahan terhadap Nabi Hud alaihissalam, teman-teman. Mana buktinya? Kok bisa Nabi yang sudah meninggal dunia berkunjung ke rumah Al-Faqihul Muqaddam? Teman-teman, ini cerita apa? Cerita dusta mengatasnamakan Nabi Hud alaihissalam. Makamnya saja belum tentu terbukti. Ada di Hadramaut, di Yaman sana, atau di Tarim sana, teman-teman. Lah ini buat cerita, teman-teman. Agar apa? Agar dianggap Al-Faqihul Muqaddam itu adalah orang yang mulia sampai didatangi oleh Nabi. Ini sudah menyalahi akidah, teman-teman. Nah, saya lempar sekarang kepada Pak Rizik Syihab, karena kriterianya adalah orang yang soleh, berakhlakul karimah. Dan orang yang soleh tentunya, teman-teman, secara pemahaman agama itu benar, teman-teman, ya, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu yang mestinya menjadi kriteria orang yang soleh. Nah, menurut Pak Rizik Syihab, apakah model-model Bahar bin Smith ini termasuk orang soleh? Dan apakah pantas Bahar Smith dipanggil sebagai seorang Habib? Atau kembali lagi pertanyaannya ke Pak Rizik Syihab, apa Pak Rizik Syihab juga merasa pantas disebut sebagai Habib? Apakah Pak Rizik merasa Anda juga termasuk orang yang soleh? Karena kriteria yang Anda katakan tadi kan orang yang soleh, ya, kemudian berakhlakul karimah, itu yang pantas disebut sebagai Habib katanya. Lah, kesimpulannya, teman-teman, bagi saya pribadi, kalau ternyata panggilan Habib tidak pantas diberikan kepada orang yang enggak soleh, tidak berakhlakul karimah, teman-teman, maka tidak pantas lagi dong disebut sebagai cucu Nabi. Lebih-lebih, ya, secara nasab mereka kan diragukan, teman-teman, ya. Silakan berpikir. Taib, mungkin itu yang bisa kita share, teman-teman, di video kali ini. Semoga ada manfaatnya sebagai sharing-sharing kita. InsyaAllah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.